Halo jemaat Tuhan semuanya, bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Prapto. Saya selalu berdoa kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk selalu dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan dan selalu semangat ya. Seperti saya, semangat memberitakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya dari renungan yang sudah saya renungkan sendiri dan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Ayat yang kita baca ini adalah kelanjutan dari tema sebelumnya ya, yaitu memilih bijak atau memilih hidup bijak dari perselisihan, menghindari perselisihan. Dan hari ini saya akan mengajak kepada kita semuanya merenungkan dari ayat 3 dan 4 dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal 7 ayat 3 dan yang ke-4. Firman Tuhan berkata, "Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada manusia." Ini adalah renungan yang indah buat saya karena saya bisa melihat dari kacamata dunia. Ya, saudara-saudara Yesus ini sebenarnya tidak percaya tentang siapa Yesus. Mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah utusan yang dari sorga ya, dalam rupa manusia. Dan mereka selalu menyangkal tentang kepribadian Yesus yang mampu melakukan segala perkara. Bahkan mengampuni dosa pun mereka tidak percaya. Karena Yesus dianggap sebagai anak dari seorang tukang kayu ya, yaitu Yusuf. Nah, di sini kalau kita perhatikan sedikit keluar dari apa pembahasan kita ya. Mereka saudara-saudara Yesus ini menganggap bahwa kelahiran Yesus itu dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada kebenarannya Yesus adalah lahir dari rahim yang diberkati dalam kondisi ilahi ya, tanpa persetubuhan. Jadi di sini ada terjadi ya, pemahaman dari saudara-saudara Yesus dan Yesus sendiri ya. Saudara-saudara Yesus masih menganggap bahwa Yesus adalah manusia biasa. Yang apa? Yang masih membutuhkan pengakuan dari dunia. Nah, renungan yang saya mau sampaikan buat kita semuanya dari pasal 7 kita Injil Yohanes ayat 3 dan 4 adalah sudut pandang atau kacamata dunia. Kalau kita perhatikan ya, saudara-saudara Yesus pada waktu itu menyarankan kepada Yesus supaya kembali ke Yudea, menunjukkan jati dirimu siapa, apakah engkau Tuhan, apakah engkau orang hebat, apakah engkau orang yang bisa melakukan segala perkara, apakah engkau lebih pintar daripada ahli-ahli Taurat dan sebagainya. Tunjukkan dirimu di sana. Ya, karena kalau kita perhatikan di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Lalu kemudian di bagian terakhir dikatakan, tampakkanlah dirimu kepada dunia jika engkau berbuat hal-hal yang demikian. Jadi sudut pandang dunia atau kacamata dunia itu selalu memberikan satu tantangan bahwa kalau engkau hebat, tunjukkanlah itu kepada banyak orang. Karena itulah yang diinginkan oleh orang-orang hebat di dunia ini. Kalau engkau mempunyai kelebihan, tunjukkanlah itu di depan orang. Karena memang seperti itulah yang diharapkan oleh kebanyakan orang. Tetapi di sini kita bisa melihat ya bahwa ternyata Yesus tidak demikian. Yesus selalu melihat waktu, Yesus selalu melihat keadaan. Yesus tahu kapan dia harus tampil, Yesus tahu kapan dia harus menarik diri. Nah, di sini saya melihat bahwa kacamata dunia itu selalu memancing kita untuk hidup keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Dunia selalu memancing kita untuk menunjukkan kesombongan kita kepada dunia, kepada orang-orang yang di sekitar kita. Oh, pelayanan saya hebat. Oh, saya orangnya pintar dalam Alkitab. Oh, saya orangnya adalah orang yang cerdik dari segala hal. Oh, saya mengerti hal yang ini dan itu. Ditunjukkan kepada dunia. Itu adalah orang-orang yang terpancing. Anak-anak Tuhan yang terpancing dengan cara pandang dunia. Sudut pandang dunia terhadap kehidupan adalah kesombongan. Dan saudara-saudara Yesus melihat bahwa Yesus itu diagungkan di berbagai macam tempat. Dan dia mau menantang Yesus.
Kalau engkau memang luar biasa, seharusnya tidak di tempat yang kecil ini, tunjukkan di Yudea sana. Berani enggak? Bisa enggak? Sebab orang yang punya kelebihan, punya kemampuan, itu selalu menampilkan atau menonjolkan itu kepada dunia. Sekarang tunjukkan itu kepada mereka. Nah, kacamata dunia selalu melihat dari sisi yang sombong. Tetapi Yesus, dia tahu kapan dia harus tampil, kapan dia harus menarik diri. Artinya Yesus bijak. Yesus tidak terpancing. Dan kalau kita baca di ayat berikutnya, di situ Yesus memang pergi ke sana. Yesus pergi diam-diam, ya. Yesus sudah menonjolkan di tempat pesta itu, ya, dengan berkata bahwa, "Woi, aku sudah datang dan aku akan menunjukkan kuasaku kepada kalian." Yesus tidak seperti itu. Yesus memang datang ke Yudea lagi, tetapi dia tidak menyombongkan dirinya atas kehebatannya. Yesus datang secara diam-diam, artinya tidak akan ada orang yang tahu. Bahkan orang Yahudi yang berusaha membunuh dia juga tidak akan tahu. Nah, hal yang mau saya bagikan buat kita semuanya adalah waspadalah terhadap tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Dunia selalu berusaha untuk menantang kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh karena kepandaian kita, kekayaan kita, kepintaran kita, kehebatan kita dalam Alkitab mungkin, dan sebagainya. Karena dunia selalu mengukur segala sesuatunya itu dari ketenaran. Sedangkan keberadaan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan haruslah berfokus kepada Bapa di surga, bukan kepada diri kita sendiri. Kita harus berhati-hati terhadap tantangan-tantangan dunia. Sebab di sana banyak sekali jebakan. Mungkin dia mengatakan, ayo supaya kamu tenar dan sebagainya. Padahal itu sedang mengarahkan kita kepada kesombongan. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Tampillah memang pada saat kita harus tampil. Mundurlah jika memang itu bukan dari kehendak Tuhan. Sebab fokus hidup kita bukan pada diri kita sendiri, tapi fokus kita adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita terhindar dari jebakan-jebakan iblis atau dunia, sehingga kita tidak menjadi sombong walaupun kita kaya, pintar, hebat, dan sebagainya. Dan biarlah hidup kita selalu memuliakan nama Bapa di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, sebab Engkau membimbing kami untuk kami menyadari bahwa dunia dalam pandangan mereka selalu melihat kesombongan adalah bagian dari kebahagiaan atau kebanggaan. Kami mohon kiranya Engkau memberkati kami semua, Tuhan. Janganlah kami terpancing untuk kami menjadi sombong karena kekayaan kami, karena kepintaran kami, kehebatan kami. Tapi biarlah kami tampil memang dari kehendak Tuhan yang memang kami harus mengajar kebenaran. Menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Lebih dari itu, tariklah kami Tuhan untuk kami tidak menyombongkan diri. Berkati setiap anak-anakmu yang mendengarkan renungan ini. Dan biarlah hidup mereka semuanya diberkati oleh Bapa di surga. Dalam segala pergumulan, dalam segala pergaulan, dalam segala setiap yang mereka gumulkan Tuhan dan kerjaan. Tuhan berkati selalu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bersyukur untuk renungan hari ini. Haleluya. Amin.